Nah, terdengar klise, terdengar tidak sangat teknikal, tapi ini adalah salah satu topik yang saya pribadi berharap mengenal. Suaranya kecil. Nah, oke. Saya sendiri adalah seorang pribadi yang berharap kalau topik ini diangkat pada saat sebelum saya mulai mengetik code pertama saya. Makanya ini adalah topik yang menurut saya cukup menarik untuk dibawa pada sesi ADC kali ini. The Art of Clean Code. Bentar. Nah, apa sih sebenarnya itu dari clean code? Kenapa perlu kita tahu gitu? Kenapa apa sih yang perlu diberesin dari clean code? Secara harfiah ya berarti kode yang bersih gitu. Nah, ibaratnya kalau seorang painter atau seorang artis membuat karyanya itu dengan sebagus dan secantik mungkin. Nah, bagi seorang developer, karya kita itu adalah codingan kita. Jadi ibaratnya pribadi yang kita miliki sekarang bisa tuh tanda kutip dilihat dari codingan yang kita ketik atau yang kita buat. Nah, kenapa kita perlu melakukan clean code? Ada 3 alasan kenapa clean code itu adalah hal yang fundamental dan harus dimiliki oleh setiap orang yang menulis code. Pertama adalah untuk maintainability. Jadi kan code tidak mungkin 100% berada pada posisi awal dibuatnya gitu. Jadi ada kondisi di mana mungkin akan diimprove, ada fitur baru kah, atau mungkin ada bugs yang mungkin akan dihandle orang dengan orang yang berbeda. Sehingga clean code itu sangat perlu. Bayangkan kalau orang-orang yang misalnya nih si A udah buat kode sekian rupa, dan ternyata si A ini udah meninggalkan perusahaan ini, anggaplah 2 tahun yang lalu. Kemudian datang si B yang disuruh membersihkan atau disuruh memaintain atau menambahkan fitur atau bahkan bug fix dari codingan si A. Begitu si B membuka satu buah page dan isinya code dan reaksi pertama dia, ini apa ya? Kok begini bentuknya? Jadi merupakan hal-hal yang penting adalah untuk menulis code kita dengan rapi dan baik gitu. Ya, seperti yang kedua adalah readability dari codingan kita tuh bisa dibaca nggak sih sama orang lain gitu. Nah, clean code ini anti dari atau lawan dari smell code. Nah, ini juga topik yang bagus sebenarnya untuk diangkat. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar topiknya di perkuliahan atau teman-teman udah sempat searching bahwa selain clean code kita juga perlu menghindari yang namanya code smell atau smell code. Oke, next. Nah, bagaimana sih cara menulis codingan dengan bersih gitu? Nah, sebelum itu saya mau kasih kredit bahwa materi-materi yang akan saya sharingkan ini berasal dari sebuah buku yang berjudul Clean Code, di mana sang penulis mengklaim bahwa buku ini tidak bisa menyulap teman-teman untuk setelah membaca buku ini tiba-tiba bisa menjadi penulis code yang bersih gitu. Nah, dikatakan bahwa buku art itu tidak menyajikan bahwa buku tersebut bisa menyulap teman-teman menjadi seorang artis, tetapi buku tersebut mengajarkan atau memberikan tools, teknik ataupun tips-tips atau proses yang digunakan oleh artis-artis lainnya. Sama seperti dengan buku ini, tidak menjanjikan bahwa teman-teman bisa langsung menulis code dengan rapi, dengan bagus, tanpa smell code, tapi buku ini memberikan bagaimana sih tips and trick ataupun teknik-teknik atau tools yang digunakan dalam menulis sebuah code. Sip. Next. Nah, ada beberapa dari bukunya sendiri ada beberapa chapter yang dibagi oleh penulisnya per subtopik. Saya mengambil beberapa chapter yang sifatnya sangat fundamental. Jadi hal-hal yang mungkin sehari-hari kita udah lewatin sebagai seorang penulis code, tapi mungkin bisa jadi kita kemis gitu. Karena saking sering dilakukan tiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini teman-teman bisa mengubah kebiasaan yang mungkin bakal ke pop up setelah mendengarkan materi-materi ke depannya. Pertama, meaningful name. Chapter yang kedua, setelah memperkenalkan art dari clean code itu apa, si penulis menjelaskan bahwa tulislah codinganmu dengan meaningful name, dengan nama yang berarti gitu. Nah, bahkan si penulis menekankan sekali lagi bahwa tidak apa-apa
tidak apa-apa untuk mengambil sedikit waktu untuk memberikan nama variabel, function, dan classes. Jadi nggak usah buru-buru teman-teman. Nggak ada yang nyuruh, kalian harus buat variabel nama dengan 10 detik gitu. Nggak ada yang buru-buru gitu. Nah, kenapa meaningful name? Bagaimana sih cara menulis dengan meaningful name dari variable, function, ataupun classes yang teman-teman buat? Coba kita lihat contoh ini. Nah, kalau teman-teman misalnya disuruh buat variabel yang menggambarkan berapa banyak waktu yang telah berlalu, misalnya dari materi sesi tadi yang udah dibahas oleh Ko Devin atau Pak Devin. Nah, misalnya sebuah integer D disuruh buat berapa lama sih waktu yang telah berlalu dari sesi sebelumnya gitu. Terus integer seorang developer buatnya integer D. Mungkin dulu dalam tanda kutip teman-teman menulisnya waktu zaman kuliah gitu ya nggak sih, awal-awal tuh asal aja namain variabel gitu pas kuliah. Nah, tapi mungkin seiring perjalanan waktu teman-teman mungkin berapa hari sih udah berlalu dari sesi sebelumnya, dari days. Nah, kalau D tadi dengan days di compare, tentu lebih mendeskripsikan adalah yang si days-nya kan daripada si D. Jadi pastikan menggunakan variabel yang intensinya itu udah benar-benar jelas gitu. Jadi D tadi bingung apa, days berubah menjadi berapa hari sih? Tapi bisa dari days itu masih banyak lagi kemungkinan yang bisa digunakan untuk purpose yang tadi yang saya bilang, berapa lama sih waktu yang sudah berlalu dibandingkan dalam ukuran hari. Mungkin kita bisa menggunakan nama-nama yang lain gitu, kayak berapa hari sih semenjak days since, misalnya dari Pak Devin membawakan materinya gitu, days since previous presentation. Jadi lebih jelas, lebih nge-revealing daripada dari dua variabel yang lainnya, daripada si days. Days apa? Days apa yang mau kita cari? Ini days buat hari apa gitu? Buat apa fungsinya? Tapi kalau kita buat namanya dengan jelas, kayak misalnya days since previous presentation, berarti jelas nih, hari sebelum, berapa hari setelah presentasi sebelumnya gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik di bagian meaningful name yang dibilang sama sang penulis. Nah, yang kedua, avoid disinformation. Jadi hindari disinformasi pada saat memberikan nama variabel. Nah, teman-teman bisa lihat dua potongan baris code ini. Sekilas tuh mirip gak sih namanya? Bayangin kalau di sebuah codingan ada begitu banyak XYZ controller for efficient. Terus di second words-nya, anggap part keduanya ini baru dijelaskan nih apa sih fungsi dari function ini atau controller ini. Jadi teman-teman make sure jangan menulis variabel atau controller ataupun fungsi dengan yang sesuatu yang bisa menggambarkan disinformation gitu. Nah, dalam bukunya di sini menggambarkan ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama adalah jangan membuat nama function terlalu panjang. Itu membutuhkan waktu untuk dibaca dan untuk dimengerti lagi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dalam misalnya dalam satu page, dalam satu file itu ada beberapa variabel yang panjang, itu membutuhkan time untuk mengerti fungsi dari variabel atau fungsi tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah hindari penggunaan singkatan. Karena ya ini kalau kita menggunakan singkatan dalam codingan kita, bisa saja singkatan ini multi makna gitu. Misalnya seperti HP, bisa saja HP yang dimaksud ini adalah handphone yang mungkin kita gunakan sehari-hari. Ataupun bisa juga kalau orang misalnya kerja di perusahaan HP yang kayak perusahaan laptop tuh menggambarkan variabelnya sebagai HP. Jadi bisa singkatan tuh bisa memisleading informasi dari fungsi dari variabel tersebut. Nah, jadi pastikan aja teman-teman tidak menggunakan singkatan dalam menulis variabel ataupun terlalu panjang, ataupun efisiensi dalam penulisan ini bisa disederhanain, jangan terlalu kepanjangan gitu. Jadi make sure aja teman-teman memberikan nama yang sesuai dengan
apa yang dilakukan oleh variabel tersebut. Nah, kalau yang ini mungkin kita udah jarang sih lihat ya teman-teman ya. Kalau kayak penggunaan pronounceable names atau bisa penggunaan yang variabelnya bisa dicari dengan mudah gitu. Kalau yang contoh atas kayaknya udah jarang sih. Saya pun selama ini udah nggak pernah lihat orang menulis variabel dengan sesuatu yang ada dalam otaknya sendiri yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Jadi make sure aja teman-teman menulis variabel dengan nama yang jelas. Dan tentunya memudahkan untuk dicari gitu. Misalnya, ya kita lihat aja comparisonnya. Jangan sampai kita doang nih yang mau mengerti dari fungsi dari generation timestamp ini. Di atas generation, gen, year, month, day, hour, millisecond, minute, second, bisa jadi di replace dengan ya nama yang lebih proper gitu. Nah, ini juga ada sedikit tips and trick untuk menulis nama dari sebuah kelas maupun dari nama dari sebuah function. Bahwa sebuah kelas itu harus dituliskan dalam kata benda seperti customer atau wiki page atau account dan address parser. Jadi pastikan aja teman-teman menulis kelas itu dengan menggunakan kata benda. Jangan menggunakan kata-kata yang selain kata benda, apalagi kata kerja, which is itu adalah harusnya bagian dari si function. Nah, kebalikannya dari si class name, si function itu harusnya ditulis atau dibuat atau di-code dengan kata-kata kerja. Nah, jadi apa sih function yang algoritma yang ingin dikerjakan oleh function ini gitu. Next. Nah, kalau tadi kita dari sebelumnya membahas tentang bagaimana cara membuat clean code di chapter 2 melalui meaningful name, jadi friendly reminder teman-teman kalau memberikan nama nggak usah buru-buru. Kata writernya, mending kalian memikirkan semenit, mungkin mengambil beberapa menit untuk menuliskan nama variabel, dibandingkan nanti suatu saat hari nanti kalian membutuhkan waktu sekian lama untuk mengerti dari maksud variabel tersebut. Nah, itu yang mau ditekankan oleh si writer-nya tentang meaningful name. Nah, chapter berikutnya adalah membahas tentang cara menulis sebuah function. Sebuah function itu harus, syarat pertamanya adalah small, kecil. Jadi, rule dari pertama dari penulisan sebuah function, dia harus lebih kecil. Rule keduanya, function itu harus lebih kecil lagi dari ukuran yang kecil tadi. Ditekankan sama penulisnya. Jadi penulisnya bilang bahwa buatlah function sesederhana mungkin gitu. Itu yang pengen disampaikan oleh si writer. Nah, si writer sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan referensi atau research yang menggambarkan bahwa fungsi yang kecil atau paling sederhana itu adalah lebih bagus daripada fungsi-fungsi yang di-write dengan redundant code, duplicate code, dan ya chunk gede. Jadi lebih bagus yang small. Tapi kata si writer, what I can tell you is that nearly 4 decades, nearly dari 4 decade, dia udah menulis fungsi dari banyak several dusty 3.000 line, 3.000 line yang tanda kutip kotor, ataupun dia juga sudah menulis bahwa dari range 100 sampai 300, dan bahkan yang paling sederhana pun 20 sampai 30 yang dia rasakan bahwa melalui 4 dekadenya itu adalah fungsi yang kecil atau yang sederhana itu adalah yang lebih baik. Nah, sebuah fungsi harus melakukan hanya satu hal. Nah, banyak nih teman-teman kadang, bukan teman-teman ya, kan bahkan kalau saya buka codingan yang lama dulu, itu fungsinya ditempel semua tuh. Semua fungsi, semua hal yang perlu dilakukan oleh suatu modul ditempel dalam satu fungsi. Bahkan kalau saya buka codingan saya yang mungkin 1 atau 2 tahun kemarin masih melakukan hal ini gitu. Nah, si penulis menekankan bahwa si
fungsi ini harus melakukan hanya satu tujuan gitu. Nah, tujuannya yaitu seperti yang tadi kita bisa lihat, kalau teman-teman baca codingan yang 3000 line chunk dari 3000 line bacanya dari atas sampai bawah semuanya tidak ada functionnya. Kira-kira gimana perasaan teman-teman? Pasti pusing dan gimana sih ini fungsi, mending nggak usah buat fungsi deh. Karena satu file isinya itu doang untuk menjalankan satu mode. Nah, kalau teman-teman udah melihat, oh dari yang satu fungsi tadi, misalnya teman-teman nulisnya, oh yaudah deh, satu fungsi dulu aja aku buatnya. Setelah teman-teman baca lagi, oh kok kayaknya nih bisa di refactor, bisa di ekstrak dan dibuat fungsi lain. Nah, teman-teman kalau udah ada feeling seperti itu, tolong diekstrak dan di refactor, jangan didiamkan. Karena ya kembali lagi, yang mungkin baca codingan teman-teman itu bukan cuma teman-teman, tapi ada orang-orang lain yang mungkin bisa membaca codingan teman-teman tersebut. Oke. Nah, terus di bagian chapter function, prefer exception to returning error codes. Nah, kadang kita buat apa namanya? Buat ngehandling sesuatu itu suka memultifungsikan sesuatu dengan apa namanya? Gimana ya bahasa ini ya? Membuat handling yang cukup ribet sehingga sulit untuk dibaca gitu. Nah, kalau kita lihat ini perbandingan codes yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, fungsi adalah sebuah fungsi itu harus melakukan satu hal. Tapi error handling dari fungsi itu merupakan hal yang lain juga, jangan disatukan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau yang di sebelah kiri itu dia nge-handlingnya satu-satu, literally everything gitu. Nah, manual yang di kanan lebih rapi dan bisa di-handling oleh satu buah cache. Nah, kalau coba teman-teman lihat yang di kiri, ini pasti si writer dari code ini mengekstrak si fungsi delete page menjadi sebuah fungsi yang kemudian baru di-handling atau di-trackation dalam satu buah parentesis tanpa memerlukan parentesis yang seperti yang ada di sebelah ini. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh si penulis. Bahwa fungsi emang perlu menghandling code, tapi itu adalah hal yang berbeda gitu dengan menghandling errornya sendiri. Jangan dipaksain untuk menghandling sebuah fungsi dengan fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Atau dengan write code yang justru membuat codingan tersebut malah menjadi kotor. Nah, yang terakhir, jangan mengulangi write code. Nah, ini salah satu bentuk spell code yang mungkin teman-teman bisa baca di refactory guru. Jadi kalau teman-teman udah melihat codingan yang duplikat, nah itu mungkin teman-teman bisa ekstrak menjadi sebuah fungsi. Nah, ini seringkali jujur aja aku sekarang masih review code dan masih menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kadang aku balikin codingannya, minta ini tolong dibuatin fungsi. Ini merupakan hal yang sebuah fundamental dan layaknya teman-teman perlu mengerti gitu. Nah, yang berikutnya adalah structure programming. Nah, ini juga hal yang baru aku tahu setelah membaca buku ini, bahwa si penulis menekankan bahwa sebaiknya sebuah fungsi itu mempunyai one way entry, jadi satu pintu doang, satu jalan keluar doang. Jadi dia masuk dari line pertama dan keluar dengan hanya satu kata return. There should only be one return statement in a function. No break or continue statement in a loop, and never ever any go-to statement, which is spaghetti code. So, sekarang udah jarang sih harusnya. Nah, itu yang pengen ditekankan. Kenapa seperti itu? Karena bayangin aja kalau teman-teman punya satu function yang return-nya multiple return, berarti banyak if condition yang perlu teman-teman harus under
perlu pahami terlebih dahulu untuk mengerti dari tujuan return-nya itu. Oh, return yang di atas tuh pas kapan? Return yang di bawah tuh pas kapan? Jadi perlu beberapa step untuk mengerti apa bedanya sih return yang atas dengan return minimal. Kalau return-nya cuma satu, berarti cuma ada satu jalan keluar gitu yang perlu dipahami. Nah, chapter ketiga yang dibahas oleh si writer adalah bagaimana cara menulis sebuah komen. Nah, komen itu do not make up for a bad code. Jadi jangan teman-teman pikir, oh, aku ngasal-ngasalin aja deh buat seperti tadi, misalnya meaningful name-nya asal-asalan aja gitu. Terus buat function-nya gede-gede, ntar gampang. Saya tinggal kasih komen dan orang bakal mengerti. Tidak seperti itu cara kerjanya. Nah, seperti yang dibilang penulis, one of the more common motivation for writing comment is bad code. We write a model and we know it's confusing. Jadi kita tahu nih codingan modul kita tuh bisa jadi membuat orang bingung dan tidak rapi. Dan kita tahu itu adalah sebuah kekacauan. Jadi kita merasa, oh, karena aku udah melakukan dosa dengan membuat fungsi ataupun nama yang tidak jelas tadi, oh, mending aku komen aja biar orang lain bisa mengerti. Oh, no. Kata penulisnya, no. You would better clean it. Jadi mendingan teman-teman membersihkan daripada menulis sebuah komen untuk menjelaskan kekotoran yang teman telah buat. Nah, jadi daripada teman-teman memikirkan tentang kompleks codingan tadi dengan spam berbagai komen, mending teman-teman merapikan codingan tersebut, sehingga codingan tersebutlah yang menjadi komen teman-teman. Jadi tidak perlu menulis komen lagi, karena orang membacanya udah mengerti. Gitu. Nah, dijelaskan bahwa rather than spend your time writing the comments that explain the mess you have made, spend it cleaning the mess. Jangan menulis komen yang untuk menutupi codingan yang buruk. Nah, ini yang sempat saya mention sebelumnya, bahwa codingan itulah yang perlu mengekspres komen atau fungsinya dari dia. Gitu. Jangan sampai teman-teman buat codingan yang panjang, lebar, dan tidak jelas, terus baru dikasih komen. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Teman-teman baca nih, disuruh menulis sebuah fungsi yang disuruh menulis sebuah code yang memberikan kondisi di mana melihat employee-nya ini bisa nggak untuk menerima full dari benefits-nya, misalnya full gaji misalnya, atau menerima THR, layak nggak seorang pegawai ini menerima THR. Nah, misalnya di if-nya nih ditulis, syaratnya mungkin harus berumur di atas umur 65 tahun. Terus misalnya memenuhi jam kerja, terus misalnya berkebangsaan Indonesia gitu. Nah, dibandingkan numpuk dalam satu if statement yang panjang, teman-teman bisa merefaktor kondisi tersebut menjadi sebuah fungsi dengan nama fungsi yang lebih canggih. Misalnya tadi ini kan berarti dari sebuah objek ada property flex maupun age. Teman-teman bisa meracik sebuah fungsi yang menyatakan bahwa apakah orang ini atau orang tersebut atau employee ini bisa eligible nggak untuk menerima THR dibandingkan, oke lah ini kondisinya cuma 3. Coba gimana kalau kondisinya panjang-panjang? Mungkin bisa dipertimbangkan untuk diekstrak menjadi sebuah fungsi. Gitu. Nah, diekstrak sebagai sebuah fungsi di chapter 2 tadi, nah di chapter 3 ini yang komen, nggak perlu ditulis nih apakah pegawai ini eligible untuk menerima THR misalnya. Instead, kalau kita baca lain di bawah, if employee is eligible for THR. Oh, berarti fungsi ini menggambarkan apakah employee ini bisa menerima THR apa enggak, dibanding dengan baca satu-satu. Oh, harus flexnya sekian, harus age-nya sekian. Nah, itu lebih took time. Misalnya, ini mungkin teman-teman mikir, lah, mendingan baca di atas daripada saya lihat F12 ke fungsi lain. Belum tentu. Misalnya dari 3.000 line of code, teman-teman errornya di bagian A, tapi teman-teman nggak perlu ngulik di bagian ini. Jadi teman-teman nggak perlu understanding line of ini,
nggak perlu tahu secara detail propertiesnya apa aja, tapi teman-teman cukup baca ini, oh berarti bukan bagian ini yang kena gitu. Nah itu bisa salah satu menjadi contoh kenapa menulis clean code itu adalah sebuah skill yang perlu teman-teman miliki. Nah dari tadi membahas bagaimana sih membuat komen atau komen-komen apa yang harus dihindari. Nah ini di slide ini mau menjelaskan bagaimana sih good comment itu. Nah, si legal comment. Legal comment ini apa? Legal comment ini biasanya dari sebuah perusahaan memiliki standarisasi tertentu untuk dokumentasi dari codingannya. Nah, itu teman-teman harus ngelakuin bagaimana sih si legal comment ini. Misalnya di Asselis harus harus comment setiap properties, harus ada XML comment di setiap fungsi yang menjelaskan tujuan dari fungsi tersebut. Contohnya seperti itu. Di tempat lain mungkin berbeda dengan ketentuan mereka. Terus komen yang kedua. Good comment yang kedua, explanation of intent. Jadi jelaskanlah tujuan dari variabel atau misalnya kenapa teman-teman menuliskan fungsi ini dengan sebuah komen gitu. Jadi pastikan langsung menuju ke intent-nya, ke tujuan dari teman-teman menulis dari sebuah variabel maupun function yang membutuhkan komen. Nah, to do comment. Nah, kadang teman-teman suka meninggalkan sesuatu di bagian misalnya lagi mepet-mepet di jam istirahat misalnya break. Terus belum nanggung nih kerjaannya. Biasa teman-teman loss of track di mana sih kerjaan yang harus saya lanjutkan gitu. Atau misalnya penambahan fitur di mana sih, di bagian mana sih yang diperlukan. Nah, itu adalah fitur yang bisa teman-teman tulis dengan komen to do comment. Nah, kalau teman-teman tahu to do comment ini di Visual Studio itu ada sampai disediain view tersendiri untuk melihat komen-komen yang ada to do-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal klik komen-komen yang teman-teman udah tinggalin atau markin sebagai ini yang harus dikerjakan gitu. Nah, clarification. Nah, good comment clarification. Nah, coba nih teman-teman lihat komen-komen gini kan ibaratnya daripada kita baca nih satu-satu udah dibuatin objek dan berbagai objek. Nah, pada saat kalau kita baca A compare to A sama 0 ini apa ya? Oh, harus sama berarti A sama dengan A. Ini adalah komen yang bersifatnya klarifikasi gitu. Oh, berarti ini aku bisa baca yang kanan aja. Oh, A sama dengan A tidak sama dengan B. Dibanding harus membaca code yang mungkin lebih panjang dan kadang bisa membuat bingung gitu bacanya. Nah, kadang komen-komen klarifikasi ini juga meskipun udah diklarifikasi dengan codingannya, bukan berarti bahwa kita bisa gimana ya, tidak jeli gitu. Bisa saja mungkin orang yang nulis komen ini hilaf atau gimana, sehingga klarifikasi komennya belum tentu benar. Itu yang diwanti-wanti oleh si writer. But it's a good thing to do a clarification comment. Not to spam everywhere, but ya untuk yang teman-teman rasa untuk butuh klarifikasi aja gitu. Nah, bagaimana sih cara kita tahu bahwa code kita itu bersih apa enggak gitu? Nah, sebenarnya si writer pun menggambarkan bahwa tidak ada pengukur standar atau pengukur eksak dari seberapa bersih codingan kita. Oleh sebab itu, biarkanlah masyarakat yang menilai. Enggak, maksudnya biarkanlah teman-teman kita yang menilai. Gitu. The only valid measurement of code quality adalah jumlah welcome to Facebook per menit pada saat teman-teman kita membaca codingan kita gitu. Nah, ini dikasih ilustrasi oleh si penulis bahwa si good code memiliki sedikit welcome to Facebook dibandingkan yang si bad code. Jadi ini adalah is a good thing to have teman yang bisa membaca, maksudnya menjadi pair programming kita gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada teman atau senior yang ngatakan, oh kok lu nulisnya gini, kok lu nulisnya gini, ini apaan sih, kok gue nggak ngerti. Mungkin teman-teman udah bisa mulai mengetuk pintu hati, oh bisa sih disederhanain, bisa sih dibagusin, sehingga jumlah welcome to Facebook-nya atau jumlah teguran dari teman-temannya yang membaca codingan itu berkurang gitu.
diminimalisir. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengetahui bahwa codingan kita itu udah bersih apa belum gitu. Nah, sekian dari saya. Selamat mengasah sense of code, be a better coder, jangan malas untuk merefaktor. Terus kredit yang seperti saya udah bilang, materi ini saya susun berdasarkan dari Clean Code yang ditulis oleh Robert C. Martin. Bisa teman-teman lihat di internet, udah banyak banget orang yang membahas. Dan banyak banget yang kalau teman-teman tulis Clean Code, semuanya mengarah ke buku si Robert C. Martin ini. Nggak semua sih, almost everywhere aja. Gitu. Be a better coder, jangan malas-malas untuk refactoring. Dah, itu aja pesan dari saya. Sip. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas topiknya, ilmu baru bagi kita semua developer di sini yang mendengarkan. Langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kira-kira dari peserta ada yang mau nanya bisa lewat chat atau langsung open mic aja boleh. Wih, Aditya nanya lagi nih. Mau nanya kalau di refactor jadi banyak fungsi, emang itu nggak nambah jumlah kemungkinannya smelly code ya? Katanya gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ada kontradiktif sebenarnya. Benar. Memang di codingan itu dunianya lebih kontradiktif. Jadi teman-teman ya bukan mentah-mentah melihat, oh ini bisa diekstrak jadi function dan di gua buat function dan menjadi better, bakal lebih simple gitu codingan. Nggak semua. Tidak semua. Jadi ya itulah yang dibilang sama si penulis, bahwa ada sense of code-nya gitu. Perlu nggak sih sampai diekstrak menjadi sebuah fungsi? Ataupun kalau dibiarkan di sini pun tidak masalah gitu. Jadi nggak semuanya perlu direfaktor. Nah, itu sebenarnya yang perlu, nggak ada teori pakemnya, tapi itu yang dinamakan sense of code kata penulisnya gitu. Betul, betul. Itu kalau emang semakin banyak fungsi juga belum tentu bisa membuat bagus, tapi bisa jadi smelly kan. Cuman ada saat-saat di mana kita merasa, kayaknya ini bisa diekstrak dan bisa di-reuse gitu. Dan bisa banyak orang lain yang bisa gunakan gitu. Nah, itu mungkin ada poin-poin kapan yang bagus untuk direfaktor dan dijadikan sebuah fungsi. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Tuh, katanya Adit juga terima kasih Kak. Sip. Ada lagi nggak nih dari para peserta yang ada di sini? Sambil nunggu nih Kak, pengalaman Kakak selama ini ngelihat smelly code paling worst case skenario-nya gimana tuh Kak? Boleh tahu nggak pengalamannya? Sejujurnya ya, yang pernah aku review, yang paling aku tanda kutip benci dan gak suka adalah duplicate code. Kalau teman-teman mungkin kita bisa buka nih ya, coba sembari aku share, mungkin bisa ya refactoring guru nih, ada juga nih. Yang aku nggak suka tuh sebenarnya, yang paling nggak suka adalah duplicate code gitu. Coba ada nggak ya dia? Atau dia di refactoring ya. Nah, yang kalau paling aku nggak suka tuh duplicate code. Jadi sebenarnya dia udah buat codingan ini di fungsi yang berbeda, memang tujuan utamanya tanda kutip ABC. Tapi dalam fungsi ABC itu sebenarnya ada potongan baris code yang sama gitu, which is bisa diekstrak jadi method gitu. Nah, itu kadang ya aku pun dulu gitu awalnya ya, makanya si penulis dan menurutku sendiri juga emang sense of code ini nggak bisa langsung didapat berdasarkan pengalaman dan bisa di-compare dengan codingan yang mungkin dengan senior-senior kita sebelumnya atau dengan teman-teman yang mungkin menulis code dengan lebih rapi gitu. Jadi yang paling annoying menurutku adalah yaitu duplicate code yang bisa diekstrak jadi function dan reusable. Mungkin teman-teman lah kok gitu aja. Tapi sering kejadian loh, beneran duplicate itu sering kejadian, dan banyak misal yang bikin nggak enak dari duplicate code tuh misalnya di fungsi A-nya error, fungsi B dan C-nya juga harus dirombak gitu. Jadi itu yang masih banyak sering kutemuin pada saat review code sampai saat ini gitu. Ini teman-teman website refactoring guru ini mungkin teman-teman udah pada tahu juga sih. Ini merupakan website yang perpustakaan yang sangat baik, sangat sederhana, sangat simplified. Penjelasannya juga oke tentang clean code, smell code,
dirty code, bahkan sampai proses kapan sih kita harus merefactoring. Nah, teman-teman mungkin bisa baca-baca gitu kalau belum tahu. Gitu. Oke. Ada lagi nggak nih dari para peserta, nggak ada yang mau nanya lagi nih? Oh, ada nanya lagi. Kak, ada contoh error logging yang bagus nggak? Katanya. Contoh error logging yang bagus. Contoh error logging yang bagus. Nah, seperti yang tadi, misalnya gimana ya? Aku nggak bisa showin code-nya sih. Contoh. Nih. Nah, nggak segala sesuatunya tuh perlu di-lock loh, kawan-kawan. Kayak misalnya kan terjadi, nah ini juga ada teori nih, ada teori juga yang menyatakan bahwa hindarilah penggunaan try catch. Bahwa try catch itu adalah sesuatu yang perlu dihindari. Nah, kembali lagi, dari teman-teman sendiri yang punya sense of code, sebenarnya kapan sih harus menggunakan try catch gitu. Nah, ya tidak setiap kejadian dari error tuh harus di logging secara menyeluruh. Misalnya kalau 400 lognya seperti ini, kalau error 500 lognya seperti ini. Nah, itu kan bisa di-handling sama satu line of code nih, sama si try catch-nya. Jadi fungsi tertentu yang teman-teman rasa. Jadi misalnya gini, gimana ya? Put simply, teman-teman punya 1000 line of code. Oke. Dari 1000 line of code, jangan dipasang try-nya paling atas di line ke-1, catch-nya di bawah setelah 1000 line of code. Tidak seperti itu cara pengerjaan handling-nya. Jadi teman-teman masang si try catch atau handling code-nya di benar-benar spesifik code teman-teman rasa, oh ini bakal kejadian error. Nah, di situ baru dipasang si try catch. Jadi itu adalah salah satu tips and trick, jangan masang dia di bagian paling luar atau teman-teman rasa pasang aja paling atas, ntar di catch paling terakhir, enggak gitu. Jadi teman-teman rasa aja, oh ini nih yang kemungkinan terjadi, misalnya pada saat komunikasi dengan API yang lain. Oh API ini mungkin nih karena bukan tim kita yang buat, jadi merasa kurang yakin gitu. Nah, dipasangin di handling pada saat nge-call post atau nge-get-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih.